semuanya menjadi besar seperti ini, uppercase, atau yang tadi uppercase bisa jadi lowercase, atau kita ubah yang awalnya saja itu bisa ya. Atau kita bisa besarkan, dan ini sih sebenarnya terkait dengan font ya, fontnya bisa kita besarkan, itu lumrah. Itu manipulasi teks ya, manipulasi. Nah, teksnya bisa kalau berbarengan bisa kita beri bullet, nah kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita, atau kita beri nomor ya, nomornya juga bisa dimodifikasi, yaitu atau mungkin lebih lanjutnya kita bisa buat itu 3 dimensi ya, nah gitu sebagainya. Tuh di outline-nya juga di glow bisa kita modifikasi. Ada fasilitas yang memungkinkan teks ini kita bisa update ya lebih lanjut, bisa glow dan sebagainya. Jadi Anda bisa memanipulasinya, atau Anda bisa membuat stylish ya juga bisa. Itu silahkan Anda eksplorasi. Nah, di samping fungsi-fungsi tadi ada fungsi-fungsi yang tidak standar ya, di mana kita bagaimana mengubah misalnya itu paragraf ya, mengubah jarak paragraf biasanya kan ya. Oke, itu mengubah setelah dan sebelum tidak bisa. Namun merekayasa lebih jauh font ini ada aplikasi. Misalkan kita ingin mengubah jarak antar spasi, kan nggak mungkin kita gitu kan. Jadi ini jadi repot ya. Ada namanya kerning ya, kerning itu kita bisa ubah. Hanya sayang adanya di aplikasi-aplikasi tertentu yang memang kita bisa akses ya, fasilitas tadi. Terus kemudian ketinggiannya tidak kita bisa ubah ya, tingginya berapa, dia kan sudah dengan standar saja. Nah, aplikasi yang bisa mengelola itu secara baik salah satunya adalah ada Illustrator ya. Contohnya saya bisa merekayasa tulis trigonometri, T-nya bisa besar, R-nya itu O-nya saya warnai sendiri, kemudian yang ininya saya ganti menjadi ban, kemudian ditaruh di sini. Nah, merekayasa bentuk ini tidak gampang dilakukan Begitu juga ketika saya ingin merekayasanya, misalkan tulisan geometri datar, D-nya jumpalitan begini gitu ya. Atau kemudian saya ingin membuat tulisan seperti ini, matematika gitu. M-nya seperti itu. Nah, atau yang lainnya kita ingin melihat mana ya lagi ya, kita langsung aja bereksplorasi buat file new ya di ini. Oke. Nah, di sini ada pas. Ini biasanya kita bisa dapatkan fasilitas tadi manakala kemudian kita
menggunakan aplikasi-aplikasi lebih lanjut terkait dengan pengolahan kata ya. Baik di belajar matematik ya. Sebenarnya bukan di karena ada Johnson Johnson katanya tapi sih itu namanya Kita punya teks. Kemudian kita juga punya teks. Ya. Misalkan dengan kelas 10. Kita ratakan ya, sama kita ratakan. Kalau kita perhatikan di sini, kata matematika ini jadi tidak menarik ya. Bagaimana kemudian ini menjadi pertama kita buat rata ya. Sudah rata, fontnya kita kecilkan ya. Jadi 9 misalnya. Kemudian kita ingin dia rata kiri kanannya kan. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas karakter ya. Ini do type. Nah, jarak antar hurufnya kita bisa itu. Coba kita ubah ya 200. Coba jadi 300 gitu ya. Wah, itu kan bisa memungkinkan kita mengelolanya dengan baik. Usahakan 400. Nah, itu. Yang lainnya kita bisa. Oke. Sehingga menjadi rata. Ya, atau kita kecilkan lagi. Dia fontnya di 6. Rata. Ya. Nah, ada lagi kemudian kalau kita ingin fontnya misalkan kecil ini biar nambah kontras gitu ya. Maka kita bisa mengubahnya lebih kecil. Kita akan kemudian kita ubah ini jadi maaflah 700 ya. Oke, bahkan bisa jadi 1300 ya. Sehingga menjadi lebih. Nah, oke, kita ingin menariknya lebih fasilitas. Jadi, kalaupun Anda ingin memanfaatkan ini silahkan. Atau Anda ingin menariknya gini kayak gini, ini juga bisa. Nah, ini jangan lupa. Terlihat kita kasih warna berbeda misalkan. Oke. Ini ya kasih warna. Ini kasih warna. Biar ya agar punya mirip. Lihat lebih rata kan? Nah, kita kasih separasi, kemudian nampak. Oke, kasih warna. Nanti dikira ngikut, mana kan pas berdiri itu sama ya. Oke, petanya kita kecilkan. Nanti dikira beneran ngikutin. Nah, itu. Nampak bahwa kemudian ini rata ya. Nanti terkait dengan garis kita bisa panjang. Sip. Nah, gitu. Oke, kalau masih belum. Oke. Nah, itu. Kalau Anda mengkontraskannya karena salah satu prinsip dari desain mengkontraskan tulisan, kita mau
kita fokus ke kelas ini kita jadikan warna, tapi harmonisnya menggunakan teori warna ya, nanti anda gunakan. Kalau kita gitu ya, dekatkan dengan warnanya ya, silakan ya. Ini contoh bagaimana kerning, penggunaan kerning ya. Ini membuat rata sehingga kemudian nampak mata kita tidak lelah. Di mata kita kan sudah melihat batas kiri, batas kanan, ini sudah dibatasi gitu ya. Dan itulah dalam desain. Itu manfaat kerning ya. Tapi ada manfaat lagi, misalkan kita juga bisa memutar, misalkan matematika, hanya kita putar misalkan. Ya ini seperti yang saya sampaikan, matematika. Ini ada bahasa ya, matematika gitu. Tapi kan begini masalahnya ya, masalahnya kan tidak bisa ke arah sini. Bagaimana? Nah ini nanti ada cara lain. Sebelum ke arah sana, saya ingin menjelaskan terkait dengan tipe tentang anatomi dari huruf. Jadi ada anatomi huruf, ada anatomi kalimat. Nah, kita bicara nanti. Nah, kita hilangkan dulu. Oke. Ya. Nah, ini. Ini teks ya. Ini dalam huruf ada anatominya. Ini namanya batang, ini tangkai, ini terminal berhenti ya, selesai. Nah, kemudian kita identifikasi posisi huruf dalam kalimat ya. Kita saya ingin memperlihatkan teks ini saya teks ini harus media oke, teksnya teks ini nggak penting, kayak yang saya ingin terangkan ini deh. Ini huruf dalam kalimat. Nah, kalau kita kemudian cermati huruf dalam kalimat ini, maka ada keteraturan ya. Keteraturan di mana ada batas nih. Ada batas bawahnya, ada batas atas. Tapi ada batas tengahnya juga. Jadi X height namanya. Sini. Di sini ada batas. Ada yang melebihi batas, disebutnya descender. Ada yang melebihi batas kayak gini, ada ascender. Jadi batas normalnya tengah itu. Nah ini. Ini untuk tulisan kombinasi huruf pada sebuah kata terkait dengan huruf kapital dan huruf letter ya disebutnya, atau huruf biasa ya, small letter lah. Nah, lain lagi dengan kapital ya, berlagi dengan kapital. Kalau kapital begini, ada kapital ya. Kapital. Iya gitu. Kapital ini. Oke, teksnya siapa? Nah, kapital. Kalau kapital ini punya kecenderungan pengabdian ke masyarakat.
PP-nya tuh teks kapitalnya saya geser deh. Itu tuh ikutnya PPM. Wajib emang. Kecenderungannya sama batas atasnya. Ya kecenderungannya sama nih. Jadi tidak, memang dia melebihi ascendingnya di sini, tapi juga semuanya sama batas kecenderungannya. Itu dari neko-neko. Apa ya? Cenderung rapih, rata. Tapi untuk dijadikan seni ini agak susah nih, agak susah ya. Kalau kita ingin misalkan membuat tulisan, menyertakan tulisan kayak gini, nah ini agak susah di mana ya? Nah ini kelebihannya tulisannya small letter atau huruf bukan huruf kapital, maka ini kita bisa tambahkan kata ini, kita sertakan ke sini, gitu ya. Nah, itu satu. Oke, kita berusaha simulasi ya. Bagaimana memodifikasi teks juga, modifikasi teks agar eye sketching ya, beda enak dilihat lah, lihat. Kita buat tulisan apa ya lagi? Apa teks? Ya, teks tulisan apa ya? Misalkan tentang geometri. Ya, besarkan dia fontnya, karakternya. Oke, geometri ya. Oke, kecil. Nah, itu saja. Untuk lebih lanjut modifikasi ini kita harus buat di outline-nya. Oke. Kemudian ungroup kita red outline tuh kayak gini. Ungroup kita. Ini bisa diakses satu-satu. Ketika kemudian kita ingin misalkan geometri, kita ingin beri warna, kita tinggal tarik begini. Nah, terminalnya saja yang kita ambil, terminal. Ambil, maaf, taruh terminalnya, selection, ambil. Nah, gitu. Tapi ini juga belum ya bagus ya. Apa kita harus besarkan? Ambil terminalnya, hanya ini saja misalkan. Nah, ininya kita ambil, ini dua seperti ini kita ambil, hasilnya kita ambil i-nya, maaf, ya gitu. Kalau kita ingin modifikasi ya, modifikasi geometri misalkan, kemudian kita kasih dia warna ya, ya tertutup nggak ya? Opat. Nggak mau di fill ya, kan outline. Oke, coba kita kasih stroke-nya, kita besarkan.
minggu depan sih. Tapi yang Bayangin deh. sore Oke. buat itu buat Harusnya bisa ya. nggak cukup Kenapa ininya bisa di fill ya? Oh, dianya. Coba. Oke. Ya, ini saat nanti kita cari kenapa dia tidak bisa diberi warna ya. pakai apa ini? Yang penting jangan pakai itu aja, Corel Draw. Opacity-nya ini pakai aplikasi apa juga tidak berubah ya. kita pakai aja. Oke, kita coba awal lagi ya. Jangan cara ini karena tadi kan buatnya outline, tapi setidaknya ini nih kita bisa rekayasa ya. Kita buat lagi dari awal, pasti ada yang Enggak, bisa. Kita bicara misalkan apa namanya, misalkan aljabar nih. emang ada aku belajar apa Kelas 11 tentang Excel. Kelas 12 tentang logo. di Excel apa anjir belajar ngapain Excel Oke, belajar. Kayak rumus-rumus. fontnya di oke. enggak sih belajar Oke, kita pilih yang belajar Times Roman ya. buat Lebar ya, kebetulan. udah Kemudian kita belajar nyebelin huruf jangan Kelas 1 11. Ayo kelas 10. create outline. Oh, ini create outline. SMP kan kelas satu Kalau tidak create outline, nggak mau ya. Ada. Coba kita ada diganti apa yo mau saya Dan surat. ya aku juga diganti objek prakarya objek expand aja dia. Expand. Oke. MTS Coba. enggak ada. MTS MA. bahasa Inggris Apa dia nggak mau ya? dua Masih ada sesuatu yang ini ya. Satu. Ungroup. Udah kelas plus. Kita pilih salah satunya Grammar belajarnya. warna. Kelas tambahannya. itu biasa tuh kayak biasanya orang dua loh wajib minat matematika wajib minat Jangan-jangan ini outline. Udah. Itu doang yang Oh, biasanya bisa ya. Oke. ekonomi lintas Bisa ya. Enggak ada nih, Mas. ekonomi mau saya baca ekonomi Coba kita pelajari layernya. Jangan-jangan layer. Oh, layernya. belajar apa Tapi layernya memang layer outline ya. Enggak ada lagi. spesialisasi apa sih spesialisasi MTM Oke. oh Ikut workshop Layernya. biar tahun depan selesai. Tahun depan juga ikut itu. sama siapa masalah Kontrol. Mau nanya aja. Oh, maaf. Ini karena di outline ya tadi. Ini gara-gara gara-gara ini ya. Jadi dibuat outline ininya gitu. Oke. Kembali lagi ke sini. Gara-gara rekayasa ini. Ini jadi kita bisa memisahkannya, bisa Gitu. memberi warnanya secara terpisah, begitu ya. HP-nya dulu. Oke. nonton ini Kemudian bisa memodifikasinya satu dengan sebagaimana saya modifikasi tadi apa namanya bentuk A-nya gitu ya. Ini kan dengan begini kita bisa lengkungkan, bisa datarkan, bisa hanya begitu kan. Nah, ini kan modifikasi yang memungkinkan kita bisa lakukan manipulasi apa namanya bentuk font yang kita inginkan. Jadi font standar yang tadi, tapi ketika sudah begini maka ini sudah dimodifikasi oleh kita sendiri, gitu ya. Jadi ada aplikasi yang memang bisa kita gunakan untuk sehingga kemudian dari sini kita bisa mengganti satu hurufnya, misalnya A-nya, J-nya, I-nya menjadi tongkat sebagaimana tadi saya misalkan mana ya? Bukan di sini ya. Saya lupa tadi. Terus ada Itulah. itu enggak sih?
jangan sini di atasnya. Ini nih. Ketika O-nya diganti jadi ban gitu ya. Ini juga sama. Ketika Ctrl C, saya Ctrl V di sini. Bantuin aja yang baru-baru. Misalkan, saya pancaknya. atau saya ambil deh. A-nya cari bebek misalkan. Kita cari misalkan bebek ya. Bisa takut. Enggak mau. Bisa takut bisa. Bebek misalkan Nontonnya. gambar kartun misalkan. Cari ya dulu. Ambil. Pancing. Mau ngerumpi dulu. Siapa? Richard. Nah ini. Oh iya, aku juga suka itu. Misalkan kita ingin cari, nah ini. Oke oleh itu. Itu kayak Oke image. hampir menggelemin adik gue. Ambil ya di sini. Yang semuanya. Ingin menggantikan huruf A di sini. Oh ini di tadi. Aduh, kau bacanya lah ya. Bacain dengernya Osmir. Jadi kemarin gue udah tanya Yang pergok lagi itu. gue drama keluarga lo. Kalau misalnya lo bungsu di dramanya tuh apa? Kalau lo anak tengah, anak pertama, anak satu-satunya cowok. Sehingga A-nya kita Disirin gak sih? ya. Jempolnya ngunak. Like dulu videonya, habis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the number one. How language, kalau ini dibaca ya, Kamu itu buat apa? tersebut nama Buat apa? Apanya dengan jelasin itu? Andai kita kemudian ingin merekayasa gambar seperti itu juga dengan lainnya, misalkan I-nya, F-nya, I-nya seperti ini kan, saya sudah, ini kan besar. Gara-gara C-nya juga sama nih. Ini kenapa jadi besar? Ya, itu hal yang memang kita bisa modifikasi ketika kita ingin font kita punya kekhasan, sehingga kemudian ada gain attention. Jadi ada apa ya? Ada perhatian. Siswa kita mendapatkan perhatian dari siswa atas karya yang kita punya. Gitu. Modifikasi tipografi, modifikasi font itu bagian daripada sebuah perlakuan, sehingga kemudian itu bisa kita buat di aplikasi sesuai dengan imajinasi kita, dan kita ngeges menduga, oh ini siswa tertarik nih kalau begini. Ada yang antik ya. Kalau datar-datar saja, maka yang terjadi bosanan lah. Udah, ini menarik. Nah, kemenarikan itu bisa kita rekayasa ya. Rekayasa jadi dari teks yang kita gambarkan, menambahkan sebuah ilustrasi, memodifikasi shape, memodifikasi font. J-nya misalkan berpangku tangan, ada orang sedang duduk misalkan J-nya ini itu bisa J-nya ambil, kita ambil segini, J kita turunkan si J-nya nih, geometri ya, kita ambil anak misalkan geometri ya, itu kan G-nya jadi udah lumrah ya, kita ambil cari di internet geometri misalkan berpikir, duduk berpikir. Nah kita bisa ubah tuh duduk berpikir, contohnya yang sesuai dengan itu gimana? Oh ini duduk berpikir, dia ngadap ke sana, kesan anak duduk berpikir. Ya, nah ini kayaknya cocok yang ini nih. Nah ini copy image bisa
bisa lakukan di sini dan seorang anak duduk di sini. Ya, kita kecilkan ya ininya. Ini sini. Ya, crop image dulu oleh kita. Di sini kita jadikan ini. Ya. Tapi kalau gambar begini, baiknya aktivitasnya di Photoshop ya, atau minimal di sana di mana di di Canva. Kalau ini aplikasinya saya hanya menggunakan aplikasi ini untuk itu saja, lebih mudah ya. Nah di sini. Biasanya nih kalau orang-orang yang merasa tidak adil, terus doanya tuh dijawab. Klikkan. Pacar gue Kak, anak pertama dari Ya, J-nya di sini. kerjaan pacar pun udah bagus, udah manajer, gaji 2 digit, dari sekolah sampai kuliah dapat Oke. beasiswa. Wih, the golden boy ya kan? Cuma permasalahannya di keluarga aja. Begitu salah satu trik kita, apalagi kalau buku-bukunya buku-buku berkaitan dengan buku-buku kelas dasar ke bawah ya. Geometri, wah, sedang mikirkan bagaimana kan jadi menarik ya. I-nya kita ganti misalkan, itu sama aja. Dengan objek memang. Nah di MS Word di apa namanya PowerPoint itu susah di buatnya ya untuk merekayasa itu. Jadi bentuk J-nya bisa diubah, E-nya juga bisa, O-nya juga bisa jadi bisa mulut. Oh, misalkan O-nya kita ubah jadi mulut, misalkan apa namanya? Zaman dulu banget lah itu. Bukannya mulut, misalkan ikan hiu lah. Hewan yang lain. Jadi itu bisa mengganti objeknya, aljabar. Ini banyak kan agak mirip ya. Ini geometri, dan yang lain. Begitu sih. Saya ngobrol-ngobrol, share screen-nya bisa tutup ya. Udah ya. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Halo. Oh, Pak, ada yang bertanya. Jadi kedepannya jadi maksudnya apa? Ya, intinya adalah kita coba modifikasi teks tadi. Sehingga kemudian mendapatkan kesesuaian. Jadi bisa saja bukan hanya menarik, tapi juga kesesuaian. Misalkan terkait dengan geometri, geometri yang kita amati apa? Geometri O-nya, nanti sedang bicara di segitiga ya. O-nya jadi elips, O-metrinya, E-nya ada segitiganya gitu. I-nya jadi kubus gitu, atau jadi balok ya, I-nya. Sehingga kemudian jadi benar. Itu terkait dengan font, apalagi ya yang saya mau bicarakan terkait dengan font. Itu sih sebenarnya materinya. Bagaimana memodifikasi tulisan teks sehingga menjadi menarik, karya Anda menjadi tidak sederhana gitu, tidak biasa saja, tapi menjadi luar biasa dan mendapatkan perhatian dan menyesuaikan dengan sebuah konteksnya. Konteks apa? Materi tertentu ya kita ganti lah teman. Warnanya ya kita ganti lah warnanya ya.
tidak datar-datar saja. Kalau datar-datar saja kan jadi tidak bagus ya. Ada pertanyaan sampai situ? Halo? Ini yang masuk kelas, jadinya kelas D dan kelas apa yang ikut di kelas B apa kelas C ya? Kelas B, Pak. Oh, kelas B ya, kelas B ya. Nah, sepertinya hal tadi itu nanti bisa Anda gunakan, Anda bisa buat juga di Canva atau di Figma ya. Coba dulu deh. Tapi kalau Anda bisa leluasa dengan komputer Anda atau di lab, Anda bisa gunakan Illustrator ya, agar menjadi lebih enak ya merekayasanya. Terus Pak, nanti akan gimana bentuknya? Ya, bentuknya nanti agar tidak percaya, contoh ya, saya buat geometri lah, saya akan ya ini bisa diekspor nih geometri ini agak norak ya, kita ubah dulu deh bentuk warna, tidak menarik Pak ini. Oke, nggak menarik ya. Kita kecilkan ya, ini terlalu besar nih struknya nih, warnanya juga kurang suitable ya, kurang pas. Geometri bisa sama warna hitam ya, stroke-nya juga, atau kita tidak kasih stroke ya, coba no stroke geometri ya. Kasih warna hitam aja lah. Kita bisa gunakan ini edit jadi klik kanan di sini ya, grup ya, jadi satu kesatuan. Kemudian kalau kita sudah punya, kita bisa gunakan tuh file export. Nah ini filenya, bisa gunakan PNG, bisa juga gunakan JPEG gitu ya. Tuh, kita coba kalau kita PNG itu transparan ya. Misalkan kita copy ini ya, cepat ya. Misalkan geometri. Oh, dia semuanya ya. Nah ini yang selalu kita ya, ternyata dia semuanya. Kalau mau begitu, kita copy dulu ya, Ctrl C. Kita buat file baru, file new. Sini. Oke. Geometri, maka kita bisa ekspor ya, file ekspor baru, ekspor S baru geometri. API-nya semakin bagus ya. Nah ini kita bisa gunakan tuh. Kita bisa gunakan misalkan di sini ya. Di sini nih. Insert picture is device. Nanti ujung. Nah ini. Nah ini itu ya, geometri. Hanya saja karena tadinya kan kecil di sana ya, maka pals kita pecah ya, maka harus di sananya harus kita besarkan jadi pecah. Karena di sini kan fontnya berapa? Ini kan tadinya fontnya font kecil ya, bayangkan dia proporsinya kan segini nih tadinya tuh. Ya kalau di sini pecah nggak pecah. Oke,
Itu kalau kita ingin menambahkannya ke MS Word ya. Dan karena ini apa namanya, ini apa namanya, dia kan jadi transparan Jangan kemudian nanti lewat tapi ya, nggak bisa itu aplikasi. gitu. Karena ini PNG ya, PNG. Makanya oleh karena itu pada saat Anda mengekspor, pertimbangkanlah besar huruf di sini. Nanti bisa dibesarkan lah, nanti tidak pecah ya. Pecah. Kalau di sini sih tidak pecah ya, sininya tidak pecah. Nah, maka agar tidak pecah bagaimana begitu ya, kita besarkan juga nanti ininya secara proporsional ya. Misalkan height-nya ya, ini terbesarkan ini biar tidak pecah. Coba kita tinggikan ya, pecah. Kalau kita merasa itu, oh jadi pecah, jadi tidak menarik Pak, kalau gitu mah ngapain? Kita buka. Jangan lupa pada saat kita ingin besarkan ini apa namanya, tanda apa namanya, tanda chain-nya, tanda rantainya ya. Kita coba lagi ya, file, ekspor lagi, S ya, geometri PNG, anggaplah ini versi 2 nya ya, versi 2, save export ya, putihnya kita tambahkan jadi height ya, transparan ya, akan pecah. Lihat. Import lagi file this device yang 2 ya. Oke. Lihat antara yang pertama dan yang kedua ya, beda ya, ini tambah halus ya, kita lihat, kita ingin dia di depannya tidak merasa jadi rapi ya nih. Jadi Anda jangan merasa jelek ya, karena settingan kita dari awal akan jadi jelek karena kita settingnya tidak baik, terlalu kecil, dan di sini kan jadi besar. Beda dengan itu sudah kecil pula buram, ini besar juga jelas, sehingga di karya Anda menjadi bagus. Tuh sebenarnya mengimportnya. Nah, ini ya masih jadul lah, masih, dan yang lainnya. Ada pertanyaan? Halo, nggak ada yang bertanya sih. Bapak, saya ingin bertanya. Silakan. Jadi dari yang Bapak contohkan ini itu diimplementasiinnya ke Word, PPT atau dua-duanya, Pak? Kedua-duanya lah, dua-duanya. Jadi Anda nanti buat imajinasi, bagusnya fontnya gimana ya? Oh nanti ini saya kasih warna ini, saya pecah, warna dimodifikasi, bentuknya dimodifikasi, letaknya disesuaikan, kemudian satunya dirotasi, gitu, satunya dipanjangkan. Dua-duanya, oke. Nah ini baru bicara tipografi ya, bagaimana Anda merekayasa, memodif teks-teks yang menjadi tidak umum gitu. Jadi Anda jangan terkungkung dengan teks yang ada. Ya, teks yang ada itu bisa menjadi dimodifikasi. Hanya memang tidak di MS Word ya. Tidak di MS Word, adanya di Adobe Illustrator. Silakan Anda gunakan Adobe Illustrator. Ya. Salah satunya, Pak, bisa nggak di tempat lain? Bisa pakai Adobe, pakai Corel Draw bisa, Pak saya menggunakan Fireworks bisa. Canva saya nggak pernah nyoba ya, kayaknya bisa deh, dicoba deh Canva. Terus ini bisa dipecah-pecah, bahkan nama-nama huruf-huruf yang tadi Anda tulis misalkan itu juga bisa ditulis secara berterbangan. Kan pernah lihat juga Anda suatu waktu ada tulisan berterbangan misalnya geometri ya,
Ini ya di sini nih. Ya ininya di sini. Oke. Kemudian ini dirotasi. Ya kayaknya gini. M-nya gini. Ya nanti terserah dulu. Selection ya. Maaf. M-nya gini kemudian. Oke, gitu ya. Ini kan jadi geometri, jadi menarik juga tuh. Ya, selection dulu. Memang agak tricky nih. Orang yang biasa, karena saya biasa aja. Ya, bedanya saya nggak menekuni ya. Kalau orang-orang lain sedikit menekuni. Saya tahu hanya untuk ajar ya. Ya, sehingga kemudian nanti kalau Anda ekspor, misalkan ini file akan ekspor, CPSD kayaknya. Nah, oh ini bisa juga IP SVG ya, sekolah SVG nggak percaya. Coba segitu kita. Misalkan geometri, tapi kan SPG itu 3 ya. Coba karena nggak pecah dia. Kita boleh SPG. SPG, nah ini SPG. Wah, ya PNG tapi SPG ya. Nggak bisa display ya. Nggak bisa display dan nggak bisa baca ya. SPG itu cocoknya untuk apa ya? Kayaknya sama InDesign ya. Sama Adobe File ya. LM ekspor lagi deh. Ekspor S ya. PNG iya paling enak sih PNG enggak kalau JPGS geometri 3 kita hapus ya ininya ekspor ya. Kita jadi insert ini ya, insert picture is this device. Nah ini, nah kita taruh ini ya. Oke. Nah gitu. Jadi bisa ini adalah kesuara dan sebagainya sesuai dengan komposisi suara. Oke, tuh tidak harus begitu ya, tidak harus Pak nanti jumpalitan enggak, ya enggak harus tetap harus menggunakan prinsip harmonis, keseimbangan, simetris, tapi digunakan sehingga kemudian itu menjadi menarik. Jadi jangan Anda membuat sesuatu yang berlebihan sehingga kemudian malah mengganggu juga. Itu ini baru bicara fontnya ya, nanti fontnya. Jadi selama perkuliahan nanti waktu kalaupun berlebihan saya ingatkan ini berlebihan nih. Ya memang menarik perhatian tapi mengganggu gitu. Kan ada menarik mengganggu. Kayak misalnya anak itu menarik perhatian main sepeda tapi tengah jalan kan mengganggu. Kan jadi persoalan ya. Nah, nanti kita bicara layout di minggu depan deh. Ini sekarang saya ingin Anda mengimplementasikan grafi dulu ya. Grafi sehingga punya saya minta pon di cover, pon di bab kan ada baru tuh di bab di pembukaan bab atau subbab kalau mungkin kan menarik, tambahan apa silahkan ditambahkan sehingga menjadi menarik untuk dibaca gitu ya. Begitu yang lain. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak saya lanjutkan ke absensi si akad.
Ini kelas B dan kelas D ya? B. Iya, Bapak. B. B dulu ya, D dulu ya, karena kelas D-nya. Ini kan jamnya kelas D ya. D dulu deh. Pertemuan ke-10. Iya. Masih tipologi ya. Sebutin coba situ tuh. Tipologi. Desain. Nah, ini presensi kelas D ada di Sebada ya, silahkan cek. Ini baru saya posting, edit, copy. Enggak ada kok. Kelas B. Sebentar ya. Ini kelas D duluan, silahkan. Di kelas D sudah terposting. Nanti kelas B saya isi dulu ya. Kelas B. Bukan salting ya. Ini bukan salting, guys. Lihat, ini bukan salting. Ini geli, cici. Orang kalau udah sampai cici nyampe nah itu udah cici level maksimal ya. Dan karena itu cici sama orang Si bilang kak jumpa kak teh potong udah cuma mikap. Kenapa bakteri bang? Apalagi gue tipikal orang bisain enak tuh sakit. bisain pasti gimana sih? Dulu kan di ya kan bisain Pakai tank top. Silakan kelas B. Absensinya diakses. Kelas B. mana jomplang banget nih mental saya ribet CPP minggu depan sih tapi PP juga Sudah ya. aku sih ini B juga. pulang abis asar dan abis asar jam 3 Hari ini tidak ada materi ajar yang saya bagi ya, karena itu apa namanya tutorial biasa aja. Jadi Anda sih silakan dikasih namanya Adobe, kemudian
silakan Anda modifikasi. Postingan itu sudah saya buat ya di presensi Anda di di Spada gitu sih. Dan tugas yang kemarin mau dikumpulkan hari ini ya. Jadi update-nya seperti itu. Link dokumennya saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan di sini perkuliahan kita kali ini. Silakan update dokumennya sesuai dengan permintaan perkuliahan ini. Terima kasih. Sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.